Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Trunojoyo Madura. Hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah di kelas 11 SMK Negeri 1 Banyuputih, Kabupaten Situbondo. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita selalu diberi kesehatan, diberi kesempatan, kemudian anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pertemuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak. Sebelum kita mulai, untuk ketua kelas silakan memimpin doa bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah ya anak-anak, pada pertemuan kali ini materinya adalah menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Jadi anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana evaluasi informasi tentang teks ceramah, kemudian strukturnya ya. Kemudian sekarang kita akan bersama-sama menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Tapi sebelumnya saya absen dulu anak-anak ya. Kelas 11 akuntansi ya. Yang pertama Abel Isabella ada. Kemudian Adelia Fani ada. Alika ada. Anissa ada. Anita Sari, Afika, Dewi Wulansari, Dini Hardianti, Dwi Vika, Hasan Ubaidillah, Jenny,
Nurul Hidayat, Putra Hamdan, Restu, Reva, Auliatul Makfiroh, Rini Mirnawati, Sila Silvatul Bahari, Teresa Miranda. Dan sudah anak, sudah kita mulai. Yang pertama tadi kita jelaskan dulu. Pertemuan kali ini kita akan bahas namanya mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, saya jelaskan di sini materinya anak-anak. Sebagaimana jenis teks lainnya, teks ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri, ya, yang cenderung berbeda dengan teks lainnya. Merujuk pada contoh, nanti ada contoh teks ceramahnya, bahwa teks ceramah itu memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Kemudian kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Nah, di sini anak-anak, kata ganti orang pertama tunggal yakni apa? Kira-kira ada yang tahu? Aku atau saya. Itu tunggal anak-anak ya. Kemudian dengan kaidah kebahasaan teks ini nanti anak-anak dapat kiranya mempraktekannya di sekolah maupun di rumah anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak bisa berpikir kritis tentang ceramah. Jadi ceramah itu pentingnya itu nanti kalian sudah menjadi seorang pendakwah namanya, atau menjadi seorang kepala keluarga juga. Anak-anak nanti bisa berceramah di depan keluarganya ya. Jadi tidak cuma ada di sekolah kalian praktek ceramah aja, nanti bisa dipraktekkan di dunia nyata, di rumah ya. Contohnya anak-anak jadi seorang bapak, atau yang perempuan nanti bisa jadi ustazah ya, bisa berceramah, atau menjadi anggota panitia ya. Iya. Bisa ya? Iya, bisa. Panitia ini lomba-lomba gitu ya. Nah, itu. Jadi anak-anak bisa mandiri, kreatif, kemudian bernalar kritis tentang bagaimana berceramah di depan umum. Ya. Kita lanjutkan. Yang kedua tadi, kata ganti orang pertama jamak. Apa? Di situ ada kami atau kita. Kami atau kita itu berarti pertama jamak. Artinya jamak itu apa? Banyak, ya. Kalau tunggal itu satu. Aku ini satu apa dua? Satu. Saya kan juga satu ya. Kalau kata ganti orang pertama jamak itu kami atau kita. Paham anak-anak? Nah, di sini. Kemudian kata ganti orang kedua jamak pada teks ceramah sering kali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, atau kalian ya, atau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, atau anak-anak ya, seperti itu. Itu kata ganti orang kedua jamak. Orang kedua maksudnya orang lain, bukan saya, tapi yang banyak. Paham? Hadirin, bapak-bapak itu banyak apa? Satu. Banyak. Kemudian untuk yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik ceramah. Kata teknis itu bersifat ilmiah, berkaitan dengan topik ceramah. Jadi di situ menjelaskan apa kata teknis itu, apa saja contohnya, kemudian maknanya itu apa. Umpama di sini apa? Realistis. Apa maknanya anak-anak?
Itu kan bahasa teknis. Realistis berarti kenyataan. Nah, seperti itu contohnya. Dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi penyebaban, pengakibatan, atau kata-kata menunjukkan hubungan argumentasi. Seperti ini anak-anak ya. Menjelaskan bahwa peristiwa terjadi atas sebab tertentu. Contohnya, sebab, karena, oleh karena itu. Nah, itu masuk pada kata-kata konjungsi penyebaban. Kedua, contohnya seperti peristiwa yang menjadi penyebab peristiwa lain. Seperti contohnya, sehingga, akibat. Menggambarkan peristiwa yang menjadi penyebabnya. Paham anak-anak? Di sini. Terus selanjutnya menggunakan kata-kata kerja mental di sini. Kata kerja mental adalah kata kerja yang digunakan untuk merespon suatu kejadian berkaitan dengan pemahaman, penemuan, perencanaan, tingkah laku ataupun keputusan. Contohnya seperti memprihatinkan ya, memperkirakan, itu mental, atau mengagumkan. Nah, coba anak-anak dikagumi, pasti mentalnya berarti senang gitu ya. Tapi kalau memprihatinkan, berarti mentalnya kamu pasti tidak baik. Seperti itu ya. Kemudian membanggakan, saya sangat membanggakan anak kelas 11. Berarti anak-anak mentalnya berarti senang ya dengan kata-kata mental seperti itu. Ya, seperti itu contohnya. Membanggakan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan atau menyimpulkan. Selanjutnya nomor 5, menggunakan kata-kata atau kalimat persuasif. Artinya di sini berisikan ajakan atau bujukan. Persuasif itu contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, atau perlu, atau harus. Nah, itu contoh dari kalimat persuasif. Artinya berisi ajakan atau bujukan. Sampai di sini kira-kira anak-anak pernah itu mendengarkan ceramah? Nah, ceramah atau pidato ya, dimanapun anak-anak itu mendengarnya, pasti anak-anak itu menemukan kata-kata seperti tadi. Saya, aku ya, kemudian kami, hadirin seperti tadi ya. Kemudian pasti ada di sana, di dalam pasti ada kata-kata teknis yang kalian biasanya kurang mengerti ya, tentang istilah-istilah itu. Seperti tadi contohnya apa tadi, realistis ya, kemudian egois gitu ya. Kemudian ada juga konjungsi penyebaban pengakibatan. Kemudian selanjutnya anak-anak kemarin sudah menyiapkan handphone. Nah, kalau sudah, kita sekarang bermain kuis ya anak-anak ya. Gimana siapa anak-anak? Ya. Jadi kita bermain kuis tentang materi tadi. Sampai di sini kan anak-anak kan cukup paham ya di materi ini. Nah, kita coba kuis dulu anak-anak ya. Seberapa anak-anak kemampuannya dalam memahami materi tadi. Kalau sudah, anak-anak silakan dimulai untuk mengerjakan kuisnya. Masuk dulu. Jadi kuisnya ini berkaitan dengan materi tadi anak-anak ya, tentang teks ceramah.
Ya, sudah ada yang hampir selesai nih. Abel hampir selesai, Dini hampir selesai juga. Soalnya kan 10 soal ya. Nah, 10 soal. Anita, Jenny, ayo. Saya kira waktunya sudah cukup anak-anak untuk mengerjakan kuisisnya. Ya sudah anak-anak, yang kuis kita sudah selesai. Selanjutnya anak-anak, di sini ada contoh teks ceramah. Nah, di sini nanti kalian di LKPD-nya nanti bisa mengerjakannya sesuai dengan materi tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang anak-anak membuat kelompok ya, membuat kelompok dulu. Silakan membentuk kelompok anak-anak di sini. Cukup ini ya, kelompoknya sudah ya. Selanjutnya anak-anak kita mengerjakan LKPD. Nah, di sini nanti kalian tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya di atas. Nah, ini namanya kelompok 1. Siapa saja di sini? Sini lanjutkan ya. Sini juga namanya kelompok 2, namanya siapa namanya di sini? Sudah, di situ ada petunjuknya anak-anak ya dalam mengerjakan LKPD-nya. Yang pertama anak-anak, simaklah bacaan teks yang sudah ada di LKPD-nya. Selanjutnya, diskusikan bersama kelompok. Kemudian identifikasi struktur teks ceramah dan analisislah kaidah kebahasaan yang terdapat pada bacaan teks ceramah. Teksnya beda-beda itu anak-anak. Silakan anak-anak itu dicermati bacaan teks ceramahnya. Kemudian di bawah ada tabel pengerjaannya. Nah, di bawah ya, di baliknya itu halaman 2. Setelah kalian membaca contoh teks ceramah di atas, analisislah kaidah kebahasaannya dengan berdiskusi dengan kelompoknya. Jawablah pertanyaan di bawah ini pada tabel-tabel yang sudah ada. Ya kan anak-anak bisa berdiskusi kelompok. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan yang belum paham.
Anak-anak kalau sudah mengerjakan LKPD-nya sesuai dengan teks ceramah yang ada di LKPD-nya anak-anak. Untuk kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. 2 orang boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil LKPD dan Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur karena bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat mengenai pentingnya tidur yang cukup. Kebiasaan bergadang karena mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan secara tidak langsung berpengaruh pada jam tidur seseorang. Sehari 2 kali hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika dilakukan terus-menerus, waktu tidur akan terganggu dan berakibat pada kesehatan. Ada banyak penyebab jam tidur yang tidak normal. Contohnya adalah penggunaan mendekati jam tidur, tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan interaksi hingga larut malam. Produktivitas sehari-hari akan mengalami penurunan karena tubuh lelah. Dampaknya, konsentrasi seseorang dapat mengalami penurunan signifikan. Alangkah baiknya jika kita melalui perbaikan pola tidur, hindarkan diri dari paparan jet dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ritme tidur. Penuhi kebutuhan tidur agar kesehatan senantiasa terjaga. Sekian ceramah dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya tadi LKPD-nya untuk kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya. Untuk kata ganti orang pertama jamak kita. Dan ya. untuk kata ganti orang kedua tidak ada. Terus Kata ganti istilah teknis yaitu gadget, maknanya apa gadget? handphone, Handphone, ya betul. dan ritme. Ritme apa tadi? Oh, pola. Pola ya, jadi ritme itu pola bisa. Untuk kata penyebaran karena, kata pengakibatan tubuh lelah. Yang kedua karena juga, kata pengakibatan pengaruh kebiasaan begadang. Untuk kata kerja mental mengalami penurunan. Kata persuasif yang pertama, hindari diri dari paparan gadget dan hal yang lainnya. Yang kedua, penuhi kebutuhan tidur agar kesehatan terjaga. Nah, itu ya. Mungkin itu ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah jelas, Pak? Sudah jelas ya? Iya. Kalau sudah jelas, sudah diakhiri. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari tugas KPD kelompok kami. Kata ganti yang pertama mungkin untuk saya ganti yang adalah kita. Kata ganti yang kedua adalah anak-anak.
Ulang kata teknis yang memang kata kejadian komputer, kata penjelasan dekat, kata pengakuan sampai, kata kerja mental, selesai, senang lulus, kata penjelasan, mari kita praktekkan ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teks ceramahnya itu tentang apa tadi? Hari Pendidikan Nasional ya. Paham kira-kira? Ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Tidak ada ya? Cukup ya? Cukup. Nah, kalau cukup sudah. Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang berikutnya kelompok 3, Nana. Kelompok 3 teks ceramahnya tentang apa? Tentang Kesehatan. iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang LKPD yang berjudul teks ceramah. Mari kita panjatkan puji syukur karena bisa berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai pentingnya tidur yang cukup. Kebiasaan bergadang karena mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan secara tidak langsung berpengaruh pada jam tidur seseorang. Sehari 2 hari, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika dilakukan terus-menerus, waktu tidur akan terganggu dan berakibat pada kesehatan. Ada banyak penyebab jam tidur yang tidak normal. Contohnya adalah penggunaan gadget mendekati jam tidur. Tuntunan untuk menyelesaikan pekerjaan dan interaksi hingga larut malam. Padahal secara normal, orang dewasa membutuhkan waktu istirahat 6-8 jam. Jika tidak terpenuhi, produktivitas sehari-hari akan mengalami penurunan karena tidur. Dampaknya, konsentrasi seseorang dapat mengalami penurunan signifikan. Sebelum saya akhiri presentasi dari kelompok saya, kesimpulan dari ceramah saya, kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya, kata ganti orang pertama jamak kita, kata ganti orang kedua jamak tidak ada. Kata atau istilah teknis yaitu ritme, maknanya adalah pola. Kemudian Kata penyebaban yaitu karena, akibatnya tubuh menjadi lelah. Kata kerja mental mengalami penurunan pada tubuh kita. Kata persuasif hindari diri dari paparan gadget. nah gitu ya. Jadi Sebelum saya tutup, ada teman-teman yang mau bertanya? kan? Ada. Jadi itu ya. Kata ganti orang pertama tadi sudah dijawab, benar ya. Kemudian yang kedua juga istilah teknis tadi ya. Teknis ritme maknanya tadi pola tidur berarti ya, pola tidurnya. Kemudian konjungsi, penyebaban dan akibat. Kemudian kata kerja mental, dan yang terakhir kata persuasif di situ. Apa tadi yang kata kerja mentalnya? Hindari diri dari paparan gadget. Nah, itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan, kelompok lain silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada silakan diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak semua kelompok sudah melakukan presentasi. Saya kira tadi anak-anak sudah bisa mengerjakan, LKPD-nya sudah bagus. Kemudian menganalisis teks kaidah kebahasaan, teks ceramah tadi. Di situ kan ada dua macam teks ceramah ya, di setiap kelompok itu beda-beda.
Jadi pemahamannya anak-anak di situ ditekankan untuk bisa memahami, menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Dalam teks ceramah di situ tadi dijelaskan anak-anak bisa nantinya diterapkan baik di sekolah maupun diterapkan di dunia nyata atau di masyarakat anak-anak ya. Agar nanti anak-anak bisa menjadi anak yang kritis, anak yang mandiri, anak yang punya karakter profil pelajar Pancasila ya. Jadi harapannya tujuan dari pembelajaran ini seperti itu anak-anak. Saya kira anak-anak itu sudah bisa memahami tentang analisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Hasil dari diskusi tadi, jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 hasilnya sudah baik. Untuk ke depan anak-anak, untuk materi berikutnya tetap anak-anak selalu belajar, selalu semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya ya. Sampai di sini anak-anak, kira-kira ada yang ingin ditanyakan tentang teks ceramah? Sudah paham kira-kira anak-anak semua? Insyaallah paham. Jadi kesimpulannya anak-anak, materi pada pertemuan kali ini, yang pertama yang saya nilai nanti sikap dalam mengerjakan atau mengikuti kegiatan pembelajaran di sini. Jadi saya nilai sikap anak-anak sudah baik. Kemudian pengetahuan, jadi pengetahuan dari teks ceramah tadi, pengetahuannya saya pakai kuisis tadi kan ya. Jadi kuisis anak-anak 90% sudah menjawab dengan benar. Nah ya, dari hasil kuisisnya tadi. Kemudian keterampilan tadi anak-anak dari LKPD-nya. LKPD itu tentang anak-anak menyajikan, kemudian mengerjakan LKPD-nya tadi ya, kemudian menjelaskan dan berdiskusi kelompok, saya nilai sudah baik. Untuk selanjutnya nanti ada banyak tes-tes formatif dan tes-tes sumatif ya. Jadi tadi anak-anak sudah mengerjakan namanya tes formatif ya. Jadi selanjutnya nanti ada tes sumatif. Tes sumatif itu nanti tesnya diadakan pada semester ya. Biasanya pertengahan semester, kemudian akhir semester, ganjil, dan genap. Jadi itu kira-kira anak-anak pertemuan pada kali ini tentang menganalisis kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, ya. Kalau sudah anak-anak, saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan dalam mempelajari materi pada pertemuan kali ini anak-anak dapat memberikan manfaat, kemudian dapat anak-anak merealisasikan atau melaksanakannya di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya saya tekankan anak-anak untuk tetap semangat belajar, kemudian untuk tetap diberi kesehatan, mudah-mudahan sampai nanti kita melaksanakan tes akhir pada tes sumatif semesteran ya. Saya kira anak-anak cukup sekian dari saya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa bersama dalam akhir pelajaran ini. Sebelum pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembelajaran tadi anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.